Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqamatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat Jumat Masjid Jami'al Adha yang mugi-mugi senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang masalah zakat, yaitu tentang keutamaan dan bahaya bagi orang yang enggan menunaikan zakat. Kesimpulannya berarti yang memiliki harta tidak hanya berusaha untuk mencarinya, namun ada hak dari orang-orang yang berhak untuk menerima, untuk mendapatkan harta dari zakat tadi. Entah itu 2,5%, 5%, ada yang 10% sampai 20%, tergantung dari harta yang nantinya akan dikeluarkan. Pada kesempatan Jumat kali ini, untuk mengetahui siapakah nantinya yang akan membayar zakat, ini yang memenuhi syarat-syarat berikut ini. Para ulama sebut dengan syarat wajib menunaikan zakat. Kesimpulannya ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi. Yang pertama, orang yang menunaikannya adalah orang yang beragama Islam. Maka zakat ini jadi kewajiban di dunia bagi orang muslim. Pernah Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Lantas ketika itu Nabi SAW sarankan kepada Mu'adz, ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah fa in ata'um lidzalik fa alim anna Allah qad iftarada alaihim shadaqatan. Pertama Nabi SAW katakan, wahai Mu'adz, dakwakan kepada mereka syahadat la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Aku Rasulullah, aku utusan Allah. Kemudian setelah beberapa penjelasan tentang tauhid, ngajak untuk sholat, bersolat, Nabi SAW sampaikan, fa in ata'u lidzalik, jika mereka menaatimu dalam hal itu, maka pahamkanlah kepada mereka bahwasanya mereka punya kewajiban untuk menunaikan zakat. Lalu nanti beliau sampaikan, tu'khadhu min agniyaihim, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, faturaddu ala fuqaraihim, lantas dikembalikan kepada orang-orang miskin di tengah-tengah mereka. Maka karena tuntutannya ini untuk orang yang bersyahadat, maka berarti tuntutannya untuk orang Islam. Kemudian yang kedua, nomor kalih, siapa yang wajib bayar zakat? Yaitu yang memiliki harta telah mencapai nisab. Nisab itu adalah adna minal mali, kadar minimal suatu harta nantinya kena zakat. Adik-adik masuk ke dalam lagi, boten ten pinggir jalan, masuk terus. Terus duduk anteng, boten ribut, nggak ngobrol kanan kiri.
adab Jumatan niku diam. Tak ulang-ulang terus. Gak boleh ngobrol kanan kiri. Jumatannya sia-sia. Belajar saking cilik. Maka suatu harta dikatakan kena zakat ketika telah mencapai nisab. Nisab niku kadar minimal. Adnal mal, yaitu kadar minimal suatu harta itu kena zakat. Contoh, dalam hadis disimpulkan sapi, kambing terkena zakat, unta terkena zakat. Sapi, unta, kambing terkena zakat jika telah mencapai jumlah tertentu. Dengan catatan sapi, kambing, unta ini kena zakat jika dikembalakan di padang rumput dan pakannya ya dari rumput yang ada. Lalu sapinya telah mencapai 30 ekor, kambingnya telah mencapai 40 ekor, kemudian unta telah mencapai 5 ekor. Jika jumlah tadi telah tercapai, baru nanti ada ketentuan zakat. Nah, itu namanya nisab. Untuk hasil pertanian juga kena zakat, terutama yang dari makanan pokok seperti saking beras atau padi yang nantinya dijadikan beras. Berasnya yang dihitung, gabah mboten dihitung. Berapa kilo nantinya hasil panen tadi kena zakat? Yaitu 5 wasak. 5 wasak itu ukuran bagaimana? 5 wasak itu kalau disetarakan itu sama dengan 7 kuintal, sekitar 720 kilogram, yaitu 7 kuintal berarti. Maka jika hasil pertaniannya dapat seperti itu, harta tersebut kena zakat. Jika tidak mencapai jumlah tadi, hasilnya baru 1 kuintal, maka belum kena zakat. Maka tunggu dapat 7 kuintal dulu. Dia punya lahan luas misalnya di beberapa petak sawah, lantas dipanen semuanya berbarengan, maka setiap kali panen nantinya dikenakan zakat. Terus yang ketiga, syarat zakat lagi adalah harta tersebut telah bertahan di atas nisab, yaitu telah mencapai nisab, bertahan dari jumlah tersebut atau di atasnya selama 1 tahun hijriah. Murur haula qamari kamil, yaitu telah melewati 12 bulan hijriah. Saking Ramadan ini hartanya di atas nisab, bertahan nantinya sampai Ramadan tahun berikutnya. Ramadan saat ini kena nisab, sudah di atas nisab, 30 ekor sapi tadi misalnya. Tunggu bertahan sampai Ramadan berikutnya. Kalau masih bertahan di atas nisab, maka harta tersebut kena zakat. Dan para ulama punya ketetapan untuk ini masing-masing. Untuk kesimpulan untuk harta-harta yang ada, untuk hal mempelajari nisab ini untuk orang-orang yang baru sadar zakat dan hartanya itu perlu dihitung apakah kena zakat ataukah tidak. Namun kalau hartanya sudah berlebih, simpanannya sudah banyak, maka otomatis sudah kena zakat sendirinya kalau dia sudah di atas nisab dan sudah lewat 1 tahun. Maka kena nantinya 2,5%. Ada tadi hasil pertanian bisa 5% atau 10%. Barang rikas, barang temuan yang sudah terpendam ribuan tahun lamanya, harta karun biasa kita sebut, maka kena zakat 20%. Contoh di sini kalau sebut tentang zakat, yaitu mata uang. Kita punya simpanan uang dalam bentuk rupiah. Adapun di sini dalam bentuk rumah pribadi, sawah dipakai pribadi, digarap sendiri untuk ukuran tanahnya, ya harga tanahnya, kemudian motor pribadi, rumah pribadi, maka tidak terkena zakat. Perhiasan
nantinya kalau sudah mencapai nisab, kalau perhiasannya perhiasan emas atau perak, dan seterusnya. Nah, contoh di sini kalau sebut tentang mata uang. Mata uang itu terkena zakat, para ulama itu katakan jika telah mencapai salah satu dari nisab emas atau perak. Karena dulu di masa silam harta yang ada adalah entah emas atau entah perak. Emas itu di zaman dulu itu dengan bentuk dinar. Perak itu dengan bentuk dirham. Mata uang yang digunakan demikian. Nah, coba dipisah. Oh, ini ribut lagi nih, dua orang belakang. Yalah. Angel diatur ya. Coba si satu di barat, satunya di timur coba. Nggak ada aturan kayak begitu. Nggak ngobrol, nggak bicara. Maka tadi mata uang mencapai salah satu nisab dari emas atau perak. Nisab emas dulu dengan dinar itu 20 dinar. Disamakan dengan emas murni itu dengan jumlah 85 gram emas murni. Berarti 85 gram niku yang kena zakat. Terus untuk perak di zaman dulu itu dengan dirham. Dirhamnya kena kalau 200 dirham. Itu sama dengan 595 gram perak murni. Maka nanti akan dikenai zakat. Nah, mata uang nanti yang mencapai di antara nisab emas atau perak. Emas tadi 85 gram itu sekitar 51 juta rupiah. Perak tadi kalau disetarakan dengan uang dikalikan 595 dikalikan sekitar 8.000 rupiah, itu ada 4 jutaan. Berarti mana yang dicapai lebih dulu antara 4 juta ataukah 50 juta? Yang dicapai lebih dulu itulah nantinya yang kena zakat. Berarti yang lebih rendah itu perak. Berarti setiap orang yang punya simpanan di atas 4 juta rupiah dan itu bertahan selama 1 tahun, maka dikenai zakat 2,5%. Tinggal hitung simpanan saja yang itu lebih saking kebutuhan pokok dan itu kita miliki secara sempurna, bukan milik orang lain. Milik kita pribadi. Itu bukan kas rombongan. Kas rombongan mboten zakat. Jenengan gak usah hitung fitrahnya berapa. Jenengan gak usah tarik situ 2,5%-nya berapa, enggak kena zakat. Ini biar paham. Dari dulu mboten paham niki ditarik terus saking zakat rombongan. Zakat saking kas rombongan. Zakat kas rombongan mboten zakat. Karena itu bukan milik pribadi, milik kas rombongan. Jenengan mau infak itu namanya infak, bukan namanya zakat, bukan namanya fitrah. Ya ada aturannya kayak begini. Mau diharuskan keluarkan, tidak diharuskan. Kas rombongan itu bukan milik orang per orang, itu milik bersama. Yang dikenakan zakat itu milik bersama. Tabungan haji, ada yang daftar haji juga tidak kena zakatnya, karena itu sudah tidak bisa ditarik lagi, tidak dimiliki secara sempurna. Jadi yang kita pegang ini sekarang berapa? Maka kalau ada simpanan, jenengan punya tabungan atau simpanan di rumah dalam bentuk uang cash, ini selama ini bukan sudah dalam wujud ya kendaraan, rumah dan yang lainnya, maka yang dalam wujud uang saja ini nantinya dizakati. Nanti Ramadan berikutnya lagi punya uang itu masih ada lagi, kena lagi zakatnya. Kalau uangnya bertambah berarti pertambahannya dengan uang yang sebelumnya itu ditambah lagi. Akhirnya akumulasinya atau jumlah totalnya dengan uang sebelumnya dikalikan 2,5%. Setiap tahun keluarkan seperti itu. Ini namanya kewajiban dari sisi harta. Jadi kita itu bukan numpuk-numpuk harta saja. Kewajiban dari harta itu ada. Yang miskin itu punya hak untuk dapat dari harta kita tadi. Tujuannya apa? Ya kemarin telah kita sebut. Harta tadi itu untuk menyenangkan orang miskin sehingga mereka tidak cemburu pada orang kaya yang punya kendaraan sekian, yang punya rumah begini, yang punya uang itu sebanyak ini dan itu. Nggak cemburu, diperhatikan haknya.
Kemudian ini juga untuk memberkahi harta. Nabi SAW mengatakan, mana qasat shadaqatun min mal. Harta itu tidaklah berkurang karena zakat, karena sedekah. Kemudian hujan itu makin mudah turun kalau orang itu memperhatikan zakat. Cuma karena Allah itu kasihan, hewan-hewan ternak itu saja tidak mendapati air, maka Allah turunkan hujan. Namun asalnya hujan tidak turun itu karena orang-orang tidak mau memperhatikan keberkahan pada hartanya, tidak mau menunaikan zakat, maka akhirnya hujan nggak turun-turun. Berarti karena dosa manusia. Maka nanti tinggal dihitung, jenengan punya simpanan berapa? Simpanan pribadi. Istri punya simpanan sendiri, nanti kena lagi sendiri. Ini untuk suami. Ya, suami nanti berapa simpanannya? Masih di atas 4 juta rupiah enggak? Dan itu bertahan selama 1 tahun ataukah tidak? Maka kena zakat 2,5% atau dibagi 40. Lalu nanti diberikan kepada orang-orang yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, dan seterusnya. Sedekah atau zakat itu diberikan kepada orang fakir, miskin, dan seterusnya. 8 golongan. Pertama fakir, yang kedua itu miskin, yang ketiga itu amil zakat, yang keempat orang yang ingin dilembutkan hatinya, yang kelima itu untuk pembebasan budak. Kemudian yang keenam, ya, ditunaikan untuk gharim, orang yang terlilit utang berat. Yang ketujuh untuk fisabilillah, jihad di jalan Allah. Yang kedelapan ditunaikan untuk ibnus sabil, musafir yang terputus perjalanan. Nah, ada yang miskin di sekitar rumah, dahulukan yang miskin. Namun sedulur lebih didahulukan daripada orang jauh. Sedulur didahulukan, diberikan zakat tadi. Memakmurkan sedulur, orang dekat lebih utama daripada orang jauh. Itu tinggal diperhatikan, dihitung itu zakatnya. Ya, bukan hanya dikumpulkan saja. Kemudian nantinya ya diberikan kepada mereka sesuai dengan ketentuan tadi. Ramadan berarti ya tiap Ramadan nanti bayar. Kalau dia misalnya nisabnya itu dicapai pada bulan Sya'ban, oh berarti setiap bulan Sya'ban itu bayar. Kalau punya harta berlebih seperti itu. Dan kalau sarankan pada para jamaah sekalian, ya kita tidak hanya mengumpulkan harta saja. Pertama, harta itu punya kewajiban. Yang kedua, harta itu bukan untuk ajang pamer. Yang ketiga, setiap harta itu punya hisab masing-masing. Hisabnya nanti sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Ini dapat dari mana, dipakai untuk apa. Kemudian yang berikutnya lagi, ya, harta tersebut dipakai untuk jalan-jalan kebaikan, bukan untuk jalan maksiat. Contoh, orang tua punya harta. Enggak selamanya orang tua itu nurut anak mau belikan apapun. Anak enggak dituruti dalam hal apapun. Anak enggak ngatur orang tua. Orang tua yang ngatur anak. Kalau anak ngatur orang tua, ngancam orang tua, Pak, niki kula mboten ditumbaske motor, kula gantung nanti. Itu namanya anak maksa. Ini anak durhaka. Anak kurang ajar. Anaknya yang dinasihati. Tanda orang tua kurang perhatian pada anak. Pak, kalau ingin tumbas alat-alat musik kayak begini. Alat musik nggak boleh. Rumah jenengan wonten alat musik, gitar, piano, macam-macam, boten berkah. Musibah besar nanti dalam rumah. Malaikat nggak mau masuk gitu dalam rumah kayak begitu. Anak dididik baik, tidak dipaksa untuk belikan kayak begitu. Belikan sesuai dengan kebutuhan yang baik-baik. Jenengan salurkan untuk yang haram-haram, tunggu saya nanti keberkahannya itu hilang. Kemudian datang musibah demi musibah. Kita nggak tahu karena kita sudah langgar aturan. Setiap orang yang langgar aturan tinggal tunggu musibah itu datang kapan. Maka mau berkah, manfaatkan harta dengan baik untuk hal-hal mubah, atau yang lebih bijak, manfaatkan untuk ibadah. Panjenengan semua itu punya kemampuan untuk umrah, punya kemampuan untuk haji sebenarnya. Cuma nggak mau itu untuk nabung, untuk simpan harta. Ya. Sekarang belajar untuk nabung. Daripada Allah hisab nantinya. Hisab lebih berat.
Dihisab wonten perhitungan, oh ini jenengan kok sudah kena kewajiban ini, kok nggak dikeluarkan zakatnya, kok sudah harusnya itu wajib haji, kok cuma numpuk-numpuk harta saja tidak mau dikeluarkan untuk jalan kebaikan. Mendingan uang habis namun untuk ibadah. Uang habis untuk ya berkah ibadah. Mau umroh, mau haji gitu, nggak numpuk terus untuk jalan kebaikan. Itu lebih penting daripada kita nambah terus. Ternaknya nambah lagi, simpanannya nambah lagi. Mendingan keluar, namun keluarnya untuk jalan kebaikan. Sedekahnya banyak, ibadahnya banyak. Selesai, hisab selesai itu. Daripada dipakai untuk kepentingan pribadi saja. Cuma untuk senang-senangkan anak. Orang pun nggak pernah mikir. Anak nyenangkan nggak kayak gitu. Menyenangkan anak itu dengan kebaikan. Anak disekolahkan baik, menyenangkan orang tua, bukan ngeyelan pada orang tua gitu. Jangan pakai standar pokoknya anak kula wis SMA, SMP, SMK pun cukup. Wah niki zaman makin berkembang. Nggak seperti itu terus pikirannya maju. Maju anak tadi itu berkembang. Enggak standarnya SMP, SMA terus zaman dulu. Anak juga nurut pada orang tua. Bukan keinginannya pokoknya kalau pengen jadi ini, pokoknya kalau pengen jadi pemain voli, kalau pengen jadi ini. Orang tua tahu masalah untuk anak. Cari jalan-jalan kebaikannya bagaimana. Maka harta dimanfaatkan untuk jalan-jalan kebaikan, bukan jalan maksiat, bukan dipakai sia-sia. Daripada dihisab nantinya berat. Demikian yang kalau sampaikan untuk kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayat. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Ahmadullah wa ashkuruhu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita panjatkan doa pada Allah, mugi-mugi di hari Jumat penuh berkah dan di siang hari Ramadan, di pertengahan bulan Ramadan, Allah memperkenankan setiap doa-doa kita yang ada. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma wa aslih ulata umurina fi Indonesia. Allahumma aslih raisina fi Indonesia. Allahumma agisna ghaisan mubarakan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.